Doa deklarasi tentang identitas kita di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang punya langit dan bumi, Allah semesta alam, yang mengikat perjanjian abadi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Aku berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang yang telah ditebus dan dibenarkan oleh darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Ketika saya menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya percaya dengan mulut dan mengaku dalam hati, maka saya menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Saya sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Saya bukan lagi keturunan Adam yang pertama, tapi saya adalah keturunan Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus. Adam yang pertama telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu semua keturunan Adam yang pertama disebut orang berdosa. Saya bukan lagi orang berdosa, tetapi saya adalah umat tebusan. Saya adalah orang benar dan saya adalah anak-anak Allah yang di bumi ini. Roh saya yang baru berasal dari Kristus. Karena itu saya adalah milik Kristus. Di dalam manusia rohani saya ada benih ilahi, ada kehidupan Kristus, ada kemuliaan Kristus, dan ada tanda-tanda kepemilikan Kristus. Karena saya adalah milik Kristus, dan oleh karena darahnya Kristus, maka saya dilayakkan dan punya akses untuk masuk menghampiri takhta kasih karunia, untuk memperoleh rahmat, mendapatkan kasih karunia, dan pertolongan tepat pada waktunya. Bapa mengasihi anak, karena itu Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepada anaknya. Dan karena saya juga adalah anak, maka saya juga berhak menerima segala sesuatu yang Bapa punya. Seperti Bapa mendengarkan Yesus dan menjawab apa yang Yesus minta dari Bapa, demikian juga karena saya adalah anak, maka pasti Bapa dan Yesus juga mendengarkan saya dan menjawab doa saya sesuai dengan kehendak. Sebagai anak-anak Allah yang menyatakan kemuliaan Allah di bumi ini, di mana dinantikan oleh segala makhluk, hari ini saya datang di hadirat Tuhan. Saya minta dalam nama Yesus, Tuhan tahirkan mulut saya, sucikan lidah saya, kuduskan perkataan saya, supaya saya berdiri benar di hadapan. Hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Taruhlah perkataan dan firman Tuhan di dalam mulut saya, supaya bukan keinginan saya, bukan kehendak saya, bukan pikiran saya, bukan kata-kata saya, tetapi firman yang penuh kuasa, firman yang penuh otoritas, firman yang penuh kekuatan dan daya cipta itu akan mengubah segala sesuatu seperti yang Tuhan kehendaki. Hari ini saya deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa perkataan yang Tuhan taruh di dalam mulut saya berupa kata-kata yang saya katakan kepada anak-anak saya, kepada keluarga saya, kepada komunitas saya, kepada domain di mana saya masuki di dalamnya, bahwa apa yang saya ucapkan akan mengaktifkan segala sesuatu, mengaktifkan hati nurani yang tumpul, mengaktifkan kebenaran, menggairahkan semangat untuk melakukan kebaikan, mengaktifkan cinta akan Tuhan, cinta akan orang tua, cinta akan keluarga. Perkataan-perkataan yang Tuhan taruh dalam mulut saya berupa kata-kata yang saya ucapkan bagi anak-anak saya, bagi keluarga saya, bagi komunitas saya, bagi domain di mana saya ada, bagi kota di mana saya berdiam. Maka perkataan saya akan menghidupkan banyak potensi yang mati, menggairahkan semangat yang pudar untuk membangkitkan banyak prestasi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan-perkataan yang Tuhan taruh di mulut saya berupa kata-kata yang akan saya ucapkan bagi anak-anak saya, bagi keluarga, bagi komunitas, bagi kota, bagi domain di mana saya masuk, untuk membungkamkan suara musuh,
berupa suara intimidasi, suara dakwaan, suara ketakutan, suara kebingungan, suara keputusasaan, suara-suara yang melemahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hentikan semua suara-suara itu. Perkataan yang Tuhan taruh di dalam mulut saya berupa kata-kata yang saya ucapkan bagi anak-anak saya, bagi keluarga saya, bagi komunitas saya, bagi kota di mana saya ada, bagi domain di mana saya masuki. Untuk mempercepat masa kadaluarsa dari musuh. Expire date musuh akan berakhir. Mempercepat berakhirnya suatu masalah. Tantangan-tantangan dan persoalan-persoalan yang berlarut-larut akan segera berakhir. Terjadilah dalam nama Yesus. Perkataan-perkataan yang Tuhan taruh dalam mulut saya berupa kata-kata yang saya ucapkan bagi anak-anak saya, bagi keluarga saya, bagi komunitas saya, bagi kota di mana saya ada, bagi domain di mana saya masuki, untuk menciptakan suatu, melepaskan untuk terjadi pemulihan. Perkataan-perkataan yang dilepaskan untuk menciptakan mujizat. Perkataan-perkataan yang dilepaskan untuk membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dan yang ada menjadi tidak ada. Perkataan-perkataan yang mempunyai kuasa untuk menciptakan sesuatu terjadi dalam nama Yesus. Perkataan-perkataan yang Tuhan taruh dalam mulut saya berupa kata-kata yang saya ucapkan bagi anak-anak saya, bagi keluarga, bagi komunitas, bagi kota, bagi domain, untuk melepaskan pencukupan, pemenuhan kebutuhan, baik secara jasmani, juga kebutuhan-kebutuhan materi, sehingga tidak ada lagi kekurangan, tidak ada lagi keterbatasan, selalu ada pencukupan, selalu ada pemenuhan dengan cara yang ilahi. Aku deklarasikan di dalam nama Yesus, perkataan-perkataan yang Tuhan taruh dalam mulut saya berupa kata-kata yang saya ucapkan bagi anak-anak saya, bagi keluarga, bagi komunitas saya, bagi kota di mana saya ada, bagi domain di mana saya masuki, untuk melepaskan suatu kebangunan rohani, untuk melepaskan suatu kegairahan, untuk mengejar realita Tuhan, melepaskan satu kebangkitan untuk melayani Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan melakukan terobosan-terobosan rohani di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga melepaskan firman Tuhan bagi generasi, bagi anak-anak yang Tuhan tetapkan, Tuhan lepaskan, Tuhan percayakan atas kami. Aku deklarasikan di dalam nama Yesus sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan berkata, sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Buah kandungan adalah sebuah upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Berbagai orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kudeklarasikan di dalam nama Yesus, bagi anak-anakku, engkau adalah milik pusaka daripada Tuhan. Engkau adalah warisan ilahi yang dititipkan Tuhan. Aku melepaskan firman atasmu. Tidak akan ada lagi ketakutan. Apa yang bisa menarik engkau, yang bisa melepaskan engkau dari apa yang sudah Tuhan tetapkan atasmu. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa mempengaruhi hidupmu. Engkau adalah upah, hadiah, pemberian yang baik yang Tuhan berikan sebagai bagian dari apa yang sudah saya doakan, apa yang sudah saya inginkan, apa yang sudah saya lepaskan di alam rohani. Aku berdoa engkau adalah seperti anak panah yang runcing di tangan pahlawan. Engkau adalah senjata perang yang dipakai untuk menaklukkan musuh. Engkau akan menjadi kepujian, kenamaan, dan kehormatan. Tuhan akan memakai engkau untuk mengangkat martabat keluarga. Tuhan akan memakai engkau untuk menjadi negosiator, sebagai orang-orang yang berdiri bernegosiasi di setiap domain yang Tuhan percayakan. Engkau tidak akan pernah mempermalukan keluargamu, orang tuamu, sanak saudaramu. Aku deklarasikan ini terjadi atas anak-anakku di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.